Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Ada beberapa penekanan warta jemaat pada minggu ini. Poin ke-17, ibadah kasih pulungan Samalele PWGT Klasis Rantepao dirangkaikan dengan HUT Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 dilaksanakan Minggu 21 Agustus 2022 pukul 11 tempat Gedung Gereja Jemaat Siong Sang Kombong. Liturgis PWGT Jemaat Malango, paduan suara PWGT dan PKBGT Jemaat Buntu Pasele. Yang kedua, ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada Rabu 24 Agustus pukul 16 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Poin ke-19, berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Alvina Bakka, orang tua dari saudara Priyadi Timon, anggota jemaat Rantepao kelompok pelayanan 1, pada hari Rabu 17 Agustus di Rumah Sakit Umum Elim Rantepao. Jenazah almarhumah sekarang berada di rumah kediaman Pabiteran. Yang kedua, Bapak Benyamin Siampa Songka, orang tua dari Bapak Stefanus Rumanga atau mertua dari Ibu Nesti Tasinan, anggota jemaat Rantepao kelompok 5 pada hari Kamis 18 Agustus di rumah kediaman Batu Papan. Segala majelis gereja dan anggota gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam. Poin 20, pelayanan baptisan kudus kepada anak kekasih Ratu Arang Parate dan Sultan Rampa Parate, anak Bapak Dr. Altius Rangan Parate dan Ibu Dr. Lendatu Kristiana, dilaksanakan pada hari Minggu 4 September 2022 di Kebaktian Jemaat Rantepao pukul 11 tempat Gereja Jemaat Rantepao. Poin 21, kelas katekisasi kembali dibuka bagi warga jemaat yang rindu untuk mengikutinya. Diharapkan mendaftarkan diri pada tata usaha Jemaat Rantepao setiap jam kerja dengan membawa fotokopi surat baptis dan akte kelahiran. Yang terakhir, rapat panitia pengucapan syukur tahunan Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 22 Agustus pukul 17 tempat Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Demikian beberapa penekanan warta jemaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Shalom. Selamat pagi Ibu Bapa yang diberkati Tuhan. Berhimpun menghadap Allah. Haleluya, pujilah Allah yang agung dan maha esa. Karena oleh Dialah kita sebagai umat-Nya boleh dipersekutukan dalam ibadah saat ini. Dalam persekutuan ini, mari kita menyadari bahwa kita semua ditetapkan untuk membangun kehidupan. Itulah tuntunan tema kita saat ini. Karena itu, mari memuji Tuhan. Inilah hari Minggu, saya undang kita berdiri. Tuhan yang kudus, semua orang
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai kamu. Dan menyertaimu. Jemaat Tuhan, sungguh kita terus menyadari bahwa dalam realitas perjalanan kehidupan kita banyak kali mengecewakan hati Tuhan. Karena itu marilah dengan segala kerendahan hati kita mengaku segala kelemahan dan dosa kita di hadapan kekudusannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Dia mau agar kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Namun kita sering tidak menyadari bahwa diri kita penuh dengan dosa, baik dalam sikap perilaku, pikiran, dan tutur kata. Dengan penuh penyesalan dan memohon ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Yesus
baru. Ketahuilah pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Yeremia 1 ayat 10. Kita akan bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur 71 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 71 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, Dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Amin. Kita mengaminkan dari nyanyian Mazmur 16 ayatnya yang pertama. Kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada 3 perikop pembacaan. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10, Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29, dan Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita mohon pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, sungguh kami menyadari dan mengakui bahwa bila kami berhimpun selaku anak-anak-Mu, mensyukuri karya-Mu yang agung di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, hari ini, hari Minggu, kami peringati dan syukuri bersama. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Dimanapun umat-Mu berhimpun saat ini, kami percaya di situ pun Tuhan hadir. Dan dalam persekutuan kami saat ini di rumah-Mu yang kudus, di Jemaat Rantepao,
Bahkan siapapun yang mengikuti persekutuan ini dimanapun mereka berada, Tuhan ada hadir di sana. Terima kasih semuanya itu Tuhan. Dan saat ini kami mau mendasari persekutuan kami, rasa syukur kami, sukacita kami di dalam firman-Mu. Namun sungguh kami menyadari keterbatasan kami untuk memahami, menyaksikan, apalagi mewujud nyatakan firman-Mu yang sungguh menghidupkan ini. Karena itu ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, baik kami yang akan mendengarkan, juga kami yang akan membacakan dan menyaksikannya. Biarlah sungguh-sungguh firman-Mu ini terus menjadi sumber pembaru, sumber pemulihan, sumber hikmat dan kekuatan dalam kami menjalani hidup yang Tuhan masih karuniakan. Berfirmanlah, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami bermohon. Amin. Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari Ibrani 12 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-29. Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-29. Demikian tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman,
Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga? Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberitakan Injil. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, Ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu Ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu Ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Selamat pagi sidang jemaat kekasih Tuhan, selamat hari Minggu. Senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudara baik yang ada dalam gedung gereja ini, juga yang berada di mana-mana mengikuti ibadah ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Dari perikop pembacaan firman Tuhan ini, ada 5 pembacaan firman Tuhan hari ini, khususnya menjadi bahan utama dari Yeremia pasal 1
ayat 4 sampai 10. Dengan tema ditetapkan untuk membangun kehidupan. Ditetapkan untuk membangun kehidupan. Diangka laung bangun katua. Sidang jemaat kekasih Tuhan. Salah satu peristiwa yang banyak kali dikisahkan dalam kesaksian Alkitab, secara khusus kesaksian Perjanjian Lama, adalah masalah kemerosotan moral. Masalah kemerosotan moral umat Tuhan. Kemerosotan akhlak di hadapan Tuhan. Di mana kefasikan, penyembahan berhala, keserakahan, persinahan terjadi di mana-mana. Tindakan ketidakadilan, ketidakjujuran, perselingkuhan, kuat menindas yang lemah, sungguh mencemari kehidupan umat Tuhan. Dan Tuhan menyatakan murkanya. Tetapi Tuhan sebelum menyatakan penghukuman dan murkanya, Ia memanggil dan mengutus para nabi untuk menegur, untuk mengingatkan bahwa betapa umat Tuhan itu adalah umat kesayangan. Sangat dikasihi oleh Tuhan sendiri, di mana Tuhan terus-menerus menyatakan kehadirannya. Tuhan memanggil dan membebaskan dari perbudakan, mengalami kasih dan kuasa Tuhan yang sangat dahsyat. Mustahil bagi manusia, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau Dia mau menyatakan kasih dan kuasanya yang dahsyat itu. Harusnya dalam mengalami kasih setia Tuhan itu, umatnya tetap setia, takut akan Tuhan. Tetapi justru umat Tuhan itu, umat kesayangan Tuhan dipanggil, dipamaindan, dipatorrosenga, diben tugas yang begitu luar biasa, tapi lupa diri. Bangsa yang lupa daratan. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, realitas kemerosotan moral atau akhlak seperti ini, sadari atau tidak, akui atau tidak, bukan hanya terjadi pada zaman nabi-nabi dalam kesaksian Perjanjian Lama, tetapi tentu juga terjadi dalam sepanjang sejarah dunia ini ada. Hingga sekarang ini, dalam kehidupan umat Tuhan, dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan saudara-saudara dan saya, kalau sungguh kita kembali mengintrospeksi diri kita masing-masing, sadari atau tidak, di hadapan Tuhan kita terbuka dalam segala kerendahan. Semua perbuatan kemerosotan moral itu tadi mbay nadem patu sengaan atau kita pelakunya. Kita sungguh melawan kehendak Tuhan, lupa daratan bahwa luar biasa kehidupan ini Tuhan anugerahkan. Tuhan menyatakan kehadirannya, nakamasengi ki puang, nabengki katuan yang di dalamnya Tuhan menjamin bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Nabengki itu kepercayaan. Lalu Tuhan sungguh-sungguh menjanjikan
bahwa Dia yang menganugerahkan hidup ini, segala tugas dan tanggung jawab kita. Harusnya kita setia melakukannya, tetapi justru kita mengecewakan hati Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah kemerosotan umat Tuhan seperti inilah Yeremia dipanggil dan diutus, ditetapkan oleh Tuhan untuk dalam ayat 10 tadi ya, pembacaan kita. Tuhan memanggil, menetapkan, mengkhususkan Yeremia untuk apa? Di ayat 10 dalam perikop pembacaan kita di Yeremia pasal 1 tadi, kita baca secara bersama-sama. Yeremia pasal 1 ayat 10. 3, 2, 1. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Tuhan memanggil Yeremia. Apa respons Yeremia? Pertama-tama di ayat 5, apa Tuhan katakan? Engkau diutus untuk menegur, untuk mengingatkan bangsa Israel dari segala perbuatan kejahatan. Meninggalkan perbuatan jahat itu dan berbalik kepada Tuhan. Kalau tidak, mereka akan menerima penghukuman dari Tuhan. Respons Yeremia dalam panggilan Tuhan di ayat 5, ya, untuk mencabut dan merobohkan, Tuhan memanggil Yeremia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa untuk menegur dan mengingatkan, untuk membangun dan merobohkan. Membangun dan merobohkan segala bentuk kehidupan yang sungguh-sungguh merusak relasi Tuhan dengan umatnya. Yeremia dipanggil untuk menjadi utusan Tuhan. Dan dia dipanggil sebelum dalam kandungan ibunya. Artinya di sini dirinya sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, menjadi utusan Tuhan, suatu panggilan yang bukan panggilan kebetulan. Untuk mencabut dan merobohkan bukan panggilan kebetulan. Bukan panggilan yang direncanakan oleh manusia. Bukan panggilan abal-abal. Bukan panggilan yang mengandalkan kehebatan manusia. Tetapi panggilan ilahi. Panggilan surgawi, panggilan dari Tuhan sendiri. Karena itu panggilan untuk melaksanakan tugas ini kepada Yeremia. Jangan sekali-kali Yeremia menolak. Tetapi dalam ayat seterusnya, sekali lagi saya katakan, apa nakwa Yeremia pebali? Kena lambas atau raya ondok dika tomindara ate puang. Ya, di ayat
yang seterusnya ya. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara. Sebab aku ini masih muda. Dengan kerendahan hati, merasa tidak berdaya di hadapan Tuhan. Tumindarate, saya masih muda, tidak tahu berbicara. Apalagi kena kilalai itu to Israel dalam kehidupan yang seperti itu tadi. Bitikilio narasakan tu kalena, dio tingayona to Israel yang merasa hebat. Sehingga dia mengatakan, saya tidak mampu, saya tidak layak, tak itu bisa kuandalkan jokaleku. Mau mencabut, mau membangun, mau merobohkan, mewujud nyatakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan keterpanggilannya, ditetapkan untuk membangun kehidupan di tengah-tengah realitas yang seperti itu. Tapi luar biasa jawaban Tuhan. Di ayat seterusnya dikatakan dalam ayat yang ke-6, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ayat 8, jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku menyertai engkau, karena itu jangan takut. Suatu jaminan dari janji Tuhan terhadap respons Yeremia yang menyatakan ketidakberdayaannya, yang menyatakan kerendahannya, ketidaklayakannya untuk memenuhi tugas panggilan pelayanan sebagaimana yang Tuhan tetapkan, sebagaimana yang Tuhan percayakan kepadanya. Dia respons dengan segala kerendahan hati. Luar biasa jaminan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan Yeremia untuk menimbang-nimbang apa yang Tuhan percayakan kepadanya dengan melihat kemampuan dirinya. Tuhan tidak membiarkan Yeremia untuk terpaku pada kemampuan kemanusiaannya yang memang sangat terbatas dan fana, sementara satu riagana tu kama totorana tolino, katuanna tolino, satu ri. Apa yang bisa diandalkan? Tetapi sekali lagi jaminan Tuhan menguatkan dia. Jaminan Tuhan membesarkan hatinya dan meyakinkan dia bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Tuhan menyertai dia. Ya moto damu ranggang, damu mataku, pogaui. Apapun yang Tuhan percayakan, lakukanlah itu dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, dan dalam segala kerendahan hati, bukan dalam kesombongan. Yeremia ditetapkan oleh Tuhan untuk mewujudkan rencana Tuhan yang indah dan kekal itu, demi mewujudkan kasih Tuhan bagi dunia ini, bagi semua umatnya, bagi semua orang yang percaya, untuk menjadi warga kerajaan Allah, untuk menjadi keluarga Allah, memperoleh keselamatan, memperoleh kehidupan yang kekal. Karena memang semua manusia, semua orang yang percaya, saudara-saudara dan saya, berharga di mata Tuhan. Demi kasih-Nya yang kekal dan tidak pernah berubah itu, Tuhan bukannya hanya mengutus para nabi untuk memulihkan dan membangun kehidupan, tetapi Dia sendirilah yang datang. Di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus mengatakan, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di Yohanes pasal 10
ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus bukan hanya mengatakan, tetapi merealisasikannya. Dalam karyanya yang agung, membangun kehidupan yang sesungguhnya. Membangun kehidupan yang sejati. Membangun kehidupan yang kekal. Melalui berbagai tanda-tanda mujizat. Menyembuhkan orang sakit seperti dalam perikop pembacaan kita tadi. Sekalipun ada kebiasaan-kebiasaan aturan yang mengikat. Tetapi Tuhan mau menyatakan keagungan dan kemuliaannya, pembebasannya. Mau membangun kehidupan. Menyaksikannya kepada orang yang mengalami, perempuan yang mengalami pemulihan itu. Di hari Sabat. Ada teguran, ada tantangan. Tetapi Tuhan mengatakan, ini hari Sabat. Bukan untuk hari Sabat. Manusia bukan untuk hari Sabat. Tetapi hari Sabat untuk manusia. Untuk memulihkan manusia. Untuk manusia menikmati sukacita. Menikmati shalom dalam persekutuan dengan Tuhan. Jangan kita dibatasi dengan berbagai macam aturan. Berbagai macam kebiasaan. Dan penghambat-penghambat lainnya. Untuk Tuhan menyatakan keagungan dan kemuliaannya. Dan manusia menikmati kehadiran dan pemulihan Tuhan itu. Untuk membekali manusia. Supaya sungguh-sungguh memaknai kehidupan yang Tuhan anugerahkan dengan segala kepercayaan yang Dia berikan. Yesus telah mengorbankan hidupnya. Dan Dia telah bangkit. Untuk menyatakan, memproklamirkan, memperlihatkan segala keagungan dan kemuliaan kuasanya. Untuk memberikan hidup yang berkelimpahan itu. Kepada dunia ini. Kepada semua orang. Kepada semua orang yang percaya. Kepada saudara-saudara dan saya. Bahwa sungguh Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Sungguh Yesus Kristus itulah pembangun kehidupan yang sejati. Pembangun kehidupan yang kekal. Yang di dalamnya kita telah terhisap. Di dalam Dia kita telah diselamatkan. Yesus sendiri mengatakan, aku tetap di dalam kamu. Dan kamu di dalam aku. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Apapun kondisi kita. Siapapun kita. Dengan berbagai latar belakang yang beraneka ragam. Entah dari segi usia, anak, pemuda, orang tua, lansia. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Latar belakang berbagai macam profesi. Kehidupan ekonomi, pendidikan, dan lain-lain sebagainya, jabatan. Kita telah ditetapkan oleh Tuhan. Untuk membangun kehidupan dimanapun kita berada. Tuhan telah membangun kehidupan kita. Tuhan telah memerdekakan kita. Tuhan telah memulihkan kita dan membekali kita. Sekarang kita telah dipanggil, ditetapkan untuk membangun kehidupan ini. Dimerdekakan untuk memerdekakan. Dibebaskan untuk membebaskan. Dipulihkan untuk memberikan pemulihan. Minimal dalam keluarga kita. Bagaimana ayah dan ibu membangun kehidupan rumah tangganya. Suami istri membangun relasi yang harmonis. Pasti banyak tantangan. Buda liu tu peroso lalu katuan tananan dapo. Tapi jangan selalu mempersalahkan orang lain.
Ya moto, ya biasa perempuan yang selalu diingatkan, dami mak bayu seksi bang apa? Ya, dan jangan berbagai macam gaya yang diperlihatkan di depan kaum laki-laki. Macam-macam lah selalu perempuan yang dipersalahkan. Itu berarti kalau seandainya, ini bukan hanya saya mau katakan, suami yang seringkali ya terganggu pikiran dan hatinya, banyak berselingkuh, tetapi perempuan juga banyak yang berselingkuh, memporak-porandakan kehidupan rumah tangganya tanpa sadar bahwa Tuhan ada. Data kui kumua tak natandai poma tua te apa tapugau. Panggilan ilahi, panggilan surgawi ada pada kita untuk membangun kehidupan. Yang mirimen kepercayaan untuk membangun kehidupan berumah tangga. Pokoknya itu tanggung jawab sebagai suami dan istri. Jangan cepat sekali tergoda dengan berbagai macam rayuan gombal yang ada. Atau tak nak dirayu tetapi penglihatan. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Hancur, lebur jadi debu. Kita ita parinai te pena anak ata. Biasa ya metumang. Bagaimana kita mau membangun kehidupan bila diri kita tidak mampu kita bangun. Tidak mampu kita kendalikan. Memang dengan kekuatan sendiri pasti kita tidak berdaya. Tapi janji Tuhan, damu ranggang, damu mataku. Mohon hikmat Tuhan. Sabar risikonya luar biasa. Banyak kita lihat, banyak kita dengar. Yang mungkin juga kita alami. Kegelisahan hati. Dan yang gelisah mutu hati dan pikiran tidak akan menentu apa yang kita kerjakan. Dan itu percaya Tuhan yang menganugerahkannya. Sadarilah itu. Firman Tuhan mengingatkan. Demikian juga sebagai orang tua dalam tanggung jawab membina dan mendidik anak-anak. Terlebih dengan perkembangan yang lebih luar biasa sekarang, zaman digital apa secara istilahnya tuh. Yang begitu cepat. Dan tantangannya luar biasa. Bagi kita sebagai orang tua, bagi anak-anak kita, tetapi tanggung jawab orang tua untuk membangun kehidupan anak-anak. Sejauh mana kita telah bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Menanamkan nilai-nilai yang akan memampukan mereka untuk menghadapi tantangan yang semakin menantang. Dan ya kemampuan intelektualnya saja yang kita bangun. Tapi moralnya, mairinganna kataku kasiri puang, pertumbuhan imannya. Silakan popak kursus bahasa Inggris, silakan popak kursus matematika, fisika dan lain sebagainya. Tetapi sejauh mana kita popak kursus berdasarkan firman Tuhan. Ya mairinganna to, kinallo ta susinna. Dan bukan hanya sementara di dunia ini, tetapi membangun kehidupan yang kekal. Bila kita sadari sebagai orang tua menanamkan nilai-nilai yang akan memampukan mereka untuk hidup dengan moral yang baik di hadapan sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Dan kehidupan beriman selalu akrab dengan Tuhan. Itu modal yang paling utama. Kuncina katuoan teh. Dan orang tua dipanggil untuk itu. Dalam persekutuan sebagai gereja, kita dipanggil untuk membangun kehidupan bersama dalam satu jemaat. Diberikan tanggung jawab sebagai pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG. Mari kita membangun kehidupan berjemaat, saling mendukung. Takilalai solanasang ki kumua yaitu jabatan gerejawi bukan sebagai sesuatu yang wah ditiro lulangan dan kehendaknya yang jadi. Tetapi itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa untuk membangun kehidupan bersama. Jadi jangan sebagai majelis gereja
pendeta, penatua, dan diaken, pengurus OIG, wadibe mau jabatan, lalu kita menjadi biang keributan dalam kehidupan pertumbuhan jemaat. Bagaimana kita mau membangun kehidupan bersama selaku jemaat? Kesusik itu. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, luar biasa. Jabatan Tuhan berikan kepercayaan yang begitu indah, namun penuh tanggung jawab. Tetapi yang tapogawi seperti untuk Tuhan akan membawa damai sejahtera bagi kita sebagai pelaku dan juga bagi banyak orang. Tetapi umbal anak kuala dibangun tu negara, ke korupsi merajalela di mana-mana. Ketidakadilan diberlakukan di mana-mana dan lain-lain yang senada dengan itu. Membalikkan membangun kehidupan itu. Dan karena itu kita sebagai gereja, sebagai orang yang telah ditetapkan oleh Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Larut tapi tidak hanyut. Dinikmati dan selalu bersinar dalam kehidupan kita. Dengan segala kerendahan hati, kita tidak mampu pasti. Tapi dengan segala kerendahan hati, kita terus memohon hikmat Tuhan. Semoga Dia terus menuntun kita, mengarahkan kita, sehingga kehidupan dengan segala yang ada pada kita, kita maknai dalam perkenannya. Membawa sukacita bagi kita, damai sejahtera bagi kita, dan damai sejahtera bagi banyak orang. Untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mohonlah selalu hikmat Tuhan, sekali lagi hikmat Tuhan dalam penghayatan iman. Memang tanggung jawab kehidupan ini berat. Dan berbagai tanggung jawab pelayanan lainnya berat. Tetapi sekali lagi mohon kekuatan dari Tuhan, tuntunan Tuhan, firman Tuhan. Aku menyertai engkau, jangan takut. Roh Kudus menolong kita. Haleluya. Amin. Marilah dengan segala kerendahan hati di hadapan kekudusan Tuhan kita terbuka, mengaku dengan jujur, dalam mewujudkan tugas dan tanggung jawab pelayanan kita tak mampu. Kita sungguh tak berdaya. Kita percaya bahwa sebagaimana Tuhan yang mempercayakan hidup dengan segala yang ada pada kita, janjinya, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Masa depan tetap ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Kita mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri bersama-sama kita mengungkapkan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Ada di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga teguh lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga teguh lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Ibu Bapa, sidang jemaat Tuhan, kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita yang sudah kita siapkan dari rumah masing-masing. Kita dituntun firman Tuhan dari Mazmur 22 ayat 26 sampai 27. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang Tuhanku atas hari
Kita ulangi dari ayatnya yang pertama. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberianmu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Ibu Bapak, ada natura yang akan kita uangkan untuk pembangunan gereja. Mohon Ibu Bapak berpartisipasi. Ya, ini sumbangan dari Ibu Reni yang mereka minta untuk diuangkan untuk pembangunan. Tapi ya tulah dipokau, susitu na pokau pa syukur kena melodu kato. Ya tulah malelang nang kabari limanna na di pa ben pun di napatame. Jadi apakah itu 1000 atau jadi kutiro ki pokau desa dan nako mito na melo duka ya. Kukumin na melo ki jom pa syukur. Ya. Jadi ya aku dolon nang kalimangku. Nah. Ya, yang angkat tangan silakan diantarkan pun di sana. Minda nang kalimanna. Artinya indah di atas satu. Ya. Ya, yang mau malelang diangkat tangannya supaya diantarkan pundi. Ya, satu di atas. Ya, angkat tangan yang mau malelang, apakah itu 1000 atau ya 5 rupiah pun, Tuhan berkati. Ya, satu di atas. Ya, angkat tangan ini masih ada Bapak. Ya, jadi ya teh na kembangkan Pak Syukur. Jadi tak kirim malongko ala malelang kuman sang sabar ku dikak pertama. Ya tak tahu tire. Ya mana riko tak siya ta masura te, ano to na pisang masura tau. Ya. Atar di atas satu. Ya, minda pa. Oh inda beja. Wah. Ya, angka 5 mi kedem dempa kami. Bisa puko dempa inde. Tahap kedua dah kok. Ya, beden duka do balkon antarkan ilangan. Dempa ka. Ya. Oh. Teh. Mayu no itu. Ndepa, Bapak. Ya, tireton nang kalimanna, minna nang kalimanna antarkan pundi. Oh, Ibu Renggo. Ya. Ya. Tire itu tonang kalimanna mi antarkan din pundi. Ya. Ya tu to terakhir ko ya menal itu. Oh ya mau kami aturan kita sabak. Aku konto aturan to. Minda tu terakhir ko ya menal itu. Tae mo raka. Tae mo. Dempa. Berarti Ibu Renggo nalai. Bendi. Ya indah siapa misa? Ya. Dempar kanang kalimanna. Hah? Tayo mo. Ya nata menang kalimanna. Oh itu aja. Bapak. Ibu, iya. Dempar ka? Oh.
Buda basulan ala. Ya, inakwa selagi riksa dan ya bamu artinya 500 rupiah sampai 1 juta. Tak ada dipaksa ya bamu. Oh ya udah rupa sakit ke sadan to. Ya, yomi den nayami. Ya, den peraka. Maru aku tiru deh. Tu 5 kendek dasan lah. Den peraka. Depa. Datang mo. Benih ibu itu. Yang ibu yang dapat itu. Ya. Ya, kurang semangat tuh. Bantuan misalnya nasang, bantuan untuk pembangunan gedung pelayanan. Tak ada di gereja. Gedung pelayanan Jemaat Rantepau. Ya, dengki maning koi kuma nasusya ya te baru ya te tomale lang te. Otaki male lang te. Artinya minta sumbang ambang ri. Ya kurang semangat. Dan bani kurang na ko. Minta maaf to. Sekian, terima kasih. Kita bersama-sama akan masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa. Orang yang sakit dalam warta jemaat ada 8 orang, tapi ada yang baru masuk ke majelis gereja. Diaken Ibu Gala Lande yang diopname di Makassar. Ibu Marta Lobo, orang tua Penatua Madalena Runtulalo, dirawat di Jakarta. Kita juga berdoa bagi orang tua kita yang telah masuk dalam usia indah. Berdoa bagi beberapa pertambahan usia warga jemaat. Dan ada juga yang berduka cita keluarga almarhum Alvina Bakka dan keluarga almarhum Benyamin Siampa Songga. Ya, kita berdoa. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena hanya oleh kasih dan perkenan-Mu kami menikmati persekutuan selaku anak-anak-Mu teristimewa dengan Tuhan sendiri. Biarlah segala yang kami lakukan dalam ibadah ini sungguh menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, serta menjadi saluran berkat, sukacita, kekuatan dan damai sejahtera, semangat baru dalam kami melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Terima kasih firman-Mu kembali mengingatkan bahkan menegur kami bagaimana kami seharusnya hidup selaku anak-anak-Mu yang telah Engkau merdekakan, yang sungguh Engkau kasihi. Dan di tengah-tengah kami melanjutkan kehidupan dengan berbagai tantangan yang ada, Engkau berfirman tidak akan pernah meninggalkan kami, dan janji-Mu Engkau ada selalu bersama dengan kami. Biarlah itu semua kami pegang teguh, sehingga memampukan kami untuk mengendalikan diri kami dalam berpikir, berkata-kata, dan bertindak, senantiasa dalam kesetiaan dan ketaatan kepadamu, takut akan Tuhan, karena di sanalah kehidupan, kekuatan dari Tuhan, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan akan terus kami alami dan nikmati. Bapa Surgawi, secara khusus kami terus menyerahkan kehidupan jemaat-Mu di sini, Jemaat Rantepau. Hadirlah selalu di tengah-tengah perjalanan kehidupan jemaat-Mu Tuhan, baik secara pribadi juga secara bersama-sama. Seluruh bentuk pelayanan
yang dilakukan oleh Majelis Gereja Tuhan berkati. Karena itu kami serahkan kedua hamba-Mu, Bapak Pendeta David bersama dengan Ibu Pendeta Tabita, dan juga para penatua, diaken, pengurus OIG, seluruh pendeta pelayan khusus, dan siapapun yang Tuhan percayakan untuk mendukung proses pertumbuhan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Berikan kekuatan Tuhan, berikan hikmat-Mu, sehingga mereka mampu melayankan tugas panggilan pelayanan ini sebagai sosok yang Tuhan telah tetapkan untuk membangun kehidupan. Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan beberapa di antara jemaat-Mu yang kini sedang dalam kelemahan tubuh. Lawatlah mereka semua. Biarlah oleh kasih dan kuasa-Mu terus Engkau nyatakan, memberkati segala upaya perawatan yang diberikan, sehingga di masa-masa mendatang mereka boleh kembali pulih, kembali beraktivitas sebagaimana sedia kala. Kuatkan iman dan pengharapan mereka selalu kepadamu. Kami berdoa bagi orang tua kami yang telah lanjut usia. Hadirlah juga Tuhan, tetap menatang dan menopang mereka, menguatkan iman dan pengharapan mereka, dan berikan juga kesadaran bagi keluarga atau siapapun yang Tuhan pakai untuk merawat mereka. Berikan semangat dan kekuatan sehingga mereka memberikan pelayanan dengan penuh kasih. Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan ada 43 orang yang bertambah usia mereka setahun lagi karena kasih dan anugerah-Mu. Lengkapilah sukacita mereka. Engkau terus menuntun dan mengarahkan perjalanan kehidupan mereka. Dan biarlah hanya Tuhan tempatnya mereka berseru. Tuhan, kami berdoa bagi warga jemaat yang kini sedang berada dalam duka yang dalam karena Engkau telah memanggil orang yang mereka kasihi dan yang mengasihi mereka kembali ke pangkuan-Mu. Hiburkanlah mereka Tuhan. Biarlah oleh pertolongan dan penghiburan dari Tuhan mereka tetap tabah, kuat menghadapi kenyataan kedukaan ini. Dan di dalamnya Engkaulah yang tetap dirindukan, dipuji dan dimuliakan. Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan akan seluruh jemaat-Mu di jemaat Rantepao di sini. Bahkan seluruh warga gereja Toraja yang merindukan satu bangunan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di jemaat Rantepao di sini. Tuhan, luar biasa semangat dari anak-anak-Mu untuk kehadiran bangunan ini. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang terus membuka segala kemungkinan yang terbaik, memberikan kemampuan kepada semua panitia, sehingga mereka boleh bekerja dalam tuntunan Tuhan. Dan di dalam semuanya itu Tuhan, kami sungguh menyadari akan keterbatasan kami, keterbatasan panitia, keterbatasan jemaat-Mu di sini. Tapi kami percaya Tuhan ada turut campur tangan di dalamnya. Dan biarlah di waktu-waktu mendatang boleh berdiri satu bangunan pelayanan yang menjadi kesaksian bagi jemaat-Mu di sini, bahkan bagi banyak orang yang bermuara untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami juga menyerahkan beberapa di antara anak-anak Tuhan yang kini sedang bergumul dalam berbagai tekanan pergumulan. Engkau sendirilah yang hadir menyapa mereka.
membuka belenggu-belenggu tekanan hidup. Dan biarlah kehadiran-Mu sungguh membawa kekuatan baru dan sukacita bagi mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh mengaminkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Karena itu angkatlah kerinduan mereka untuk selalu berada dalam relasi yang akrab, hidup dan kekal dengan Tuhan. Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami juga terus menyerahkan akan gereja-Mu, secara khusus gereja Toraja. Tuhan juga terus turut campur tangan di tengah-tengah program pelayanan yang dilakukan baik di Badan Pekerja Sinode, bahkan dalam seluruh lingkup pelayanan gereja Toraja. Di dalam semuanya itu, seluruh warga gereja boleh bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dan di dalamnya Tuhan, hanya Dikaulah yang dipuji dan disembah. Seluruh gereja-Mu di Indonesia, bahkan di muka bumi, kami serahkan. Tuhan tuntun dan arahkanlah. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Engkau juga tetap memberikan hikmat, menuntun dan mengarahkan mereka dalam menjalankan roda pemerintahan. Biarlah oleh tuntunan hikmat dan pertolongan Tuhan, sungguh pemerintah kami boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dalam takut akan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai kami dimanapun kami berada. Inilah pengharapan kami, inilah syukur kami, inilah penyerahan kami. Yang kami bawa hanya beralaskan kasih-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan penolong kami yang hidup. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyi dari PKJ 182, Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski diilang menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Ku utus kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Ku utus kau bersatulah
percaya bahwa diri ini adalah milik Allah, ditetapkan untuk membangun kehidupan benar dan kudus dengan takut akan Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian syukur, ya Tuhan, Engkau perlindunganku. Demikian ibadah kita.
Selamat siang. Ya Tuhan.